Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa lagi di minggu ketiga bulan keluarga. Pada malam hari ini kita akan membahas pilar ketiga dari doa keluarga kita, yaitu tentang pengucapan syukur yang akan disampaikan oleh penginjil Sabian Purnama. Sebelumnya mari kita menaikkan doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kumpul lagi untuk membahas pilar yang ketiga dalam bulan doa GKI Pakuan. Kali ini setelah kita bahas tentang pujian, kemudian minggu kedua bahas tentang pengakuan dosa, hari ini kita akan mengulik lebih banyak tentang pengucapan syukur di dalam doa kita. William Arthur Ward bilang, perasaan bersyukur dapat mengubah hari-hari biasa menjadi perayaan, mengubah pekerjaan rutin menjadi kesenangan, dan mengubah kesempatan biasa dalam hidup menjadi berkat. Dari pernyataan ini, bersyukur punya pengaruh yang tidak kecil atas hidup pelakunya. Gak heran orang-orang yang hatinya diisi dengan syukur, hidupnya akan kelihatan berbeda secara alami. Oh iya, Sabian, saya jadi tertarik untuk bertanya nih. Kalau bersyukur itu penting, kenapa tidak ada ucapan syukur di dalam doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita? Iya. Tampaknya emang aneh ya. Kita maunya kan kalau memang Tuhan Yesus mengajarkan cara doa yang benar, kenapa nggak lengkap sekali ya diajarin ke murid-murid? Tapi bisa jadi di situ juga penyebab kebingungan yang sebenarnya nggak perlu. Waktu kita pikir Tuhan Yesus harusnya mengajarkan doa Bapa kami dengan lengkap, mungkin analogi yang saya bisa pakai itu kayak waktu saya sekolah dulu, sekolah Alkitab. Dosennya kan sudah susun materinya satu semester. Jadi nggak satu hari dijejelin kita sampai habis. Kalau dijejelin semua kan bisa berhari-hari, mungkin pelajarannya nggak habis-habis. Tapi di stretch, disebar sehingga selesai dalam 5-6 bulan itu. Kurang lebih mungkin kayak gitu. Tuhan Yesus memang waktu mengajar, memang gak hendak mengajarkan tentang pengucapan syukur dalam doa. Tuhan Yesus punya maksud khususnya dalam Matius 6 ini, doa Bapa kami. Dan maksud khususnya kita bisa lihat lebih jauh waktu kita lihat konteks dari bacaan Matius 6 tersebut. Waktu itu kan sebelumnya tuh Tuhan Yesus mengecam orang Farisi yang suka doanya kelihatan di tempat umum supaya didengar banyak orang. Nggak ada yang salah berdoa di muka umum. Yang salah adalah ketika kita berdoa untuk pamer, untuk dilihat orang, untuk dianggap orang, wah orang ini saleh ya, orang ini kudus ya. Jadi Tuhan Yesus sebagian maksudnya mengajarkan kepada para murid doa Bapa kami adalah untuk mengoreksi juga.
jangan sampai doa yang dipanjatkan kepada Bapa itu untuk cari perhatian atau cari penilaian, pengakuan orang. Terus Tuhan Yesus juga bilang, jangan sampai kita berdoa hanya di bibir aja, diulang-ulang layaknya mantra. Jadi Tuhan Yesus dalam bagian ini memang nggak punya maksud untuk mengajarkan tentang bersyukur dalam doa. Tapi maksudnya untuk mengoreksi orang, motivasi berdoa yang baik seperti apa. Tapi Tuhan Yesus di tempat-tempat lain sering mengajarkan tentang doa, tentang mengucap syukur. Misalnya, kapan aja itu waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang, Matius 14, Matius 16. Waktu dia mengucap syukur atas roti dan cawan perjamuan terakhir. Waktu ia bersyukur kepada Bapa karena permohonannya membangkitkan Lazarus, agar Bapa membangkitkan Lazarus, dijawab oleh Bapa. Dia bersyukur juga. Dan dia mengucap syukur juga di Matius 11 waktu dia bilang Bapa menyembunyikan rahasia kerajaan Allah bagi orang bijak, tapi untuk orang yang kecil, yang bodoh, yang miskin, justru Allah menyatakannya. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya Pendeta Maria tadi, kenapa kita tidak menemukan ucapan syukur di doa Bapa kami? Jawaban yang pas mungkin karena bersyukur merupakan sikap saat kita berdoa kepada Allah. Bagi anak-anak Allah, ucapan syukur harus mengisi hati kita, terlepas diucapkan atau tidak, nyata dalam kata-kata atau tidak. Paulus sendiri menulis di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur harusnya menjadi sikap hidup kita. Mungkin begitu. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita malam hari ini. Nah, saya ingin bertanya Pak Sabian, sepintas terkesan mirip ya antara pujian dan adorasi atau penyembahan itu. Lantas apa perbedaan ucapan syukur dengan pujian atau adorasi itu, Pak? Iya, pujian dan adorasi dan pengucapan syukur sama-sama meninggikan Tuhan. Tapi bedanya mungkin kalau pujian itu berfokus pada siapa Tuhan itu. Sedangkan ucapan syukur berfokus kepada apa yang Tuhan telah lakukan. Jadi saya melihat mengucap syukur adalah bentuk dari ekspresi iman. Saat kita mengatakan Bapa, terima kasih, kita mengungkapkan syukur dan menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan ini kebalikan dari misalnya merengek, ngedumel, ngomel, atau jadi getir, jadi pahit ketika hidup tidak terjadi sesuai maunya kita. Mengucap syukur adalah ekspresi iman karena melihat apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita, dan mengucap syukur menyenangkan Tuhan. Ya, terima kasih. Oh iya Sabian, memang apa bisa kita bersyukur? Apalagi di masa pandemik ini kita tahu ada banyak keluarga yang terdampak dan mengalami kesulitan saat ini. Iya, saya mengerti kalau ada banyak orang saat ini, khususnya pandemi, bikin hidup keluarga jadi sulit. Dan saya ngerti juga kalau kondisi itu membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Tapi saya yakin kita masih bisa bersyukur sesulit apapun hidup kita, karena Bapak nggak pernah berhenti bekerja di dalam hidup. Waktu Bapak Ibu Saudara sekalian tadi pagi masih bisa sarapan atau makan siang, masih ada rezeki yang cukup, itu karya Tuhan. Matius 6, di doa Bapa kami, berikan kami makanan itu. Ya. Waktu kita masih punya teman yang terus mendoakan kita, sahabat yang peduli, komunitas gereja, waktu kita masih bisa lihat keindahan alam, hal-hal positif lainnya dalam hidup, itu semua karya Tuhan. Bahkan kita bisa bersyukur untuk kesulitan hidup yang memberikan hikmah bagi diri kita. Saya tahu waktu saya ngomong gini, ada Bapak Ibu Saudara yang merasa ngomong emang gampang. Kamu tahu nggak susahnya saat hati lagi gundah? Nggak gampang mengucap syukur. Makan makanan itu rasanya hambar. Tidur nggak nyenyak. Tengah malam bisa kebangun karena kepikiran masalahnya. Dan iya, saya tahu susah. Saya punya usul nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pepatah Indonesia yang bilang karena nilai setitik rusak susu sebelanga.
Mungkin nggak salah satu alasan kenapa masalah itu begitu menguasai hidup kita, karena kita nggak bisa lihat lagi kebaikan Bapa. Ada satu analogi yang saya pikir akan membantu. Ada analogi yang bilang semakin dekat sesuatu dengan mata kita, makin besar dia dalam pandangan kita. Alat peraganya, saya pakai kertas ini kelihatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, anggap kertas ini jadi masalah. Kalau kertas ini agak jauh dari pandangan saya bisa lihat kamar saya, tapi masih bisa lihat kertas. Tapi ketika kertas itu makin lama makin dekat, dan akhirnya ada di depan mata saya, yang saya bisa lihat cuma kertasnya doang. Yang lainnya udah nggak kelihatan lagi. Mungkin analogi ini menjelaskan apa yang terjadi dalam hidup kita ketika masalah begitu rupa bikin kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Dan caranya mungkin untuk keluar dari situ kita perlu memeriksa cara pandang kita. Filipi 4 ayat 6 dan 7 bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita terbiasa mengisi otak dan emosi kita, hati kita dengan masalah, pasangan saya nggak pernah ngertiin saya, atau aduh bentar lagi udah tahun ajaran baru, si adik bakal naik SMP dan uang pangkalnya belum ada, atau mungkin Bapak Ibu bergumul dengan rasa sakit di tubuh, penyakit yang nggak kelar-kelar dari dulu, udah pindah ke banyak dokter nggak sembuh-sembuh. Ketika kita terbiasa mengisi hidup, pandangan, dan hati kita dengan masalah-masalah, dan kita coba ganti itu dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur seperti Filipi 4 tadi bilang, maka saya yakin yang akan mewarnai hari-hari kita bukan lagi kekhawatiran, tetapi damai sejahtera Allah. Karena Filipi 4 ayat 7 bilang begitu. Pikiran akan kecemasan, akan ketakutan, akan kekhawatiran masa depan yang tadi akan dilampaui dengan damai sejahtera Allah. Jadi mungkin badannya masih sakit, mungkin pasangan kita masih berjuang untuk bisa mengerti kita, mungkin uang pangkalnya masih belum ada di tangan, tapi Filipi 4 bilang damai sejahtera Allah. Kalau kita mau angkat masalah kita kepada Tuhan, kita doa ke Tuhan, kita mohon, Tuhan akan ganti masalah kita dengan damai sejahtera Allah. Dan damai tersebut yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Jika dirasa susah untuk melihat pelangi di tengah awan mendung, saya pernah mengalaminya. Bisa kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Kita berterima kasih misalnya ketika bangun pagi, kita masih bisa melihat matahari terbit. Ketika kita mau ngantar anak ke sekolah, kita masih bisa lihat ada bunga di trotoar. Tuhan bisa bikin semua bunga di dunia putih hitam atau abu-abu, bosan. Tapi enggak, Tuhan bikin bunga warna-warni, Tuhan kasih burung yang terbang bunyinya macam-macam. Karena Tuhan baik. Waktu Bapak Ibu bisa makan, masih ada makanan di meja, sesederhana apapun makanan itu, Tuhan kerja. Dan kita bisa mengucap syukur dari hal-hal kecil-kecil itu. Saya yakin kita akan takjub melihat kalau kita terbiasa mengucap syukur untuk hal-hal kecil, kita akan takjub melihat kebaikan Tuhan. Sebenarnya ada begitu banyak. Dan yang terutama, kita nggak akan habis berterima kasih atas karyanya yang terbesar bagi kita, yaitu ketika Bapa mengutus Tuhan Yesus menebus dosa kita di kayu salib. Untuk dosa kita, untuk pemberontakan kita. Yesaya 1 ayat 18 bilang, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar pilar yang ketiga dari doa, yaitu tentang mengucap syukur. Biarlah bulan keluarga ini, khususnya buat jemaat GKI Pakuan, di tengah pandemi kita bisa terus belajar untuk bertumbuh dalam sukacita, bertumbuh dalam kebiasaan berdoa, dan bertumbuh untuk makin sering mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan ulang tadi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18 bilang begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu, bagi kita semua. Kayaknya renungan singkat ini bisa memberkati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mau terus belajar mengucap syukur untuk setiap berkat dan pemeliharaan yang nyata dalam hidup kami. Dan kalau ada di antara kami, jemaat-Mu yang Kau kasihi yang saat ini sedang bergumul, yang sulit untuk bisa melihat kebaikan-Mu di tengah masalah yang begitu berat yang sedang dihadapi, kami berdoa Bapa supaya kebenaran firman, khususnya tadi dari Filipi, boleh nyata di dalam hidup kami. Bagaimana kami di tengah segala masalah mau terus belajar mengucap syukur dan memohon, menyampaikan doa kami. Karena kami yakin Tuhan gak pernah janji hidup kami tenang, gak ada ombak. Tapi Tuhan janji gak pernah ninggalin kami. Dan Tuhan akan kasih kami damai sejahtera. Jika kami boleh mengarahkan mata kami bukan kepada masalah yang kami punya, tetapi kepada Tuhan yang terus pegang tangan kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami terus, berkati setiap kami dengan pergumulan kami yang unik masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah di akhir penghujung acara kita malam hari ini. Tak lupa terima kasih untuk penginjil Sabian yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti seri terakhir dari seri doa Bapa Kami, 4 pilar ini di bagian yang terakhir yaitu permohonan pada sesi minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menerapkan pola doa Bapa Kami sebagai pola doa di dalam keluarga, maka dapat mengirimkan WA ke nomor berikut ini. Dan akan mendapatkan pola doa Bapa Kami sebagai berikut. Kepada keluarga-keluarga yang selama bulan keluarga ini sudah menerapkan pola doa Bapa Kami, dalam ibadah keluarga dapat mengirimkan foto atau video kesaksian singkat mengenai pengalaman doa bersama keluarga ke nomor berikut ini.